Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Tanjung Pangestu. NIM saya 200001826. Saya berasal dari kelas H, program studi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pemrograman web dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Ya, tugas yang pertama, di slide kedua. Tugas 1A, yaitu mahasiswa melakukan pendaftaran WhatsApp group dengan men-capture atau mengambil gambar lewat bantuan temannya. Kemudian, slide ketiga, tugas 1B, yaitu melakukan pendaftaran akun GitLab menggunakan akun webmail UAD dengan menyertakan screenshot sebagai bukti tugasnya. Berikut adalah screenshot bukti tugas yang sudah saya ambil. Kemudian tugas 2A, yaitu di sini kita akan mempelajari perbedaan client side dengan server side, baik dari pengertian, fungsi, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menuliskan perbedaan client side dan server side dari pengertiannya. Client side adalah bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan di komputer, klien atau pengunjung, atau bisa juga pengguna. Sedangkan server side adalah bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan di komputer server atau komputer pusat. Selanjutnya, tugas 2B, yaitu memasang atau menginstal salah satu software source code, misalnya Sublime dan Microsoft Visual Code. Setelah itu, mengambil swafoto software tersebut bersama dengan mahasiswa. Di sini terdapat foto swafoto software bersama dengan saya. Saya di sini memilih memasang source code Visual Code ya. Kemudian tugas 2C tidak jauh berbeda dengan tugas 2B, yaitu memasang atau menginstal salah satu software. Bedanya di sini menginstal software web server lokal atau localhost, dan disarankan dosennya yaitu memakai SAM. Setelah itu juga mengambil swafoto softwarenya bersama dengan mahasiswa. Di sini ada swafoto saya bersama dengan softwarenya di laptop saya. Kemudian tugas 2D, yaitu yang pertama mahasiswa melakukan login akun GitLab, kemudian melakukan pembuatan proyek baru dengan nama TAPWeb 2021, kelas, NIM, nama mahasiswa. Di sini saya sudah mengisi kelas, NIM, dan nama saya. Kemudian mengambil hasil buktinya atau screenshot. Nah, di sini sebelah kanan sudah ada screenshot project baru yang telah saya buat dengan nama tersebut. Kemudian juga perintahnya melakukan perekrutan member dalam tim project baru ini melalui akun GitLab atau email. Nah, saya di sini telah merekrut member dalam tim project melalui akun GitLab dosen saya yang bernama Aldi Tarmuji sebagai developer. Kemudian slide selanjutnya, tugas 2E, yaitu menginstal aplikasi Git, kemudian melakukan sinkronasi dengan akun GitLab mahasiswa. Di sebelah kanan sudah ada screenshot
aplikasi Git, dan bawahnya ini adalah ini ya, akun GitLab, untuk kita dapat melihat apakah sudah sinkron atau belum dengan aplikasi Git ini. Kemudian tugas 3A yaitu membuat artikel tentang HTML atau Hypertext Markup Language, meliputi sejarahnya, penemuannya, pengertian, versi-versinya, fitur-fiturnya, dan lain sebagainya dapat dikembangkan lagi. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada artikel tentang HTML yang dibuat oleh saya sendiri. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada tugas 3B sampai tugas 3H, ini mempelajari tentang tag HTML-nya. Yang pertama di tugas 3B, kita mempelajari tag HTML untuk membuat paragraf. Contohnya seperti ini, menggunakan P ya, atau paragraf. Kemudian diakhiri dengan garis miring P. Nah, di antara dua tag ini, kita bisa menulis kalimat. Nah, kalimat ini yang akan menjadi paragraf. Ini adalah homepage pertama saya, karena saya baru belajar tentang cara membuat homepage. Nah, ini adalah paragraf. Kemudian tugas 3C yaitu perintahnya membuat, bukan perintah, mempelajari tag kata yang kita bisa buat tebal, miring, atau garis bawah. Jika tebal, tagnya itu B, jika miring I, jika ingin bergaris bawah itu U. Kita bisa juga mengkombinasikan, misalnya di sini kita mengkombinasikan tag B dengan tag I, tebal dan miring, itu. Dan bisa juga mengkombinasikan ketiganya. Kemudian ada tugas 3D, yaitu mempelajari tentang superscript dan subscript. Superscript itu mempelajari tentang tag yang bercetak tinggi, sedangkan subscript mempelajari tentang tag yang bercetak rendah. Misalnya di sini X sub 1, kemudian ditutup dengan garis miring sub juga. Berarti di sini satunya ini nanti akan berposisi di bawah. X1 ditambah X2. Ini 2 juga akan berposisi di bawah. Nah, di sini ada sub ya, pakai P, 2, garis miring sub. Di sini akan, 2-nya akan berposisi, bercetaknya akan di atas, seperti pangkat. Dan juga lain sebagainya. Dan lain seterusnya di sini. Kemudian, kita ke slide selanjutnya. Di sini ada tugas 3E yang mempelajari tentang tag ganti baris. Contohnya, contoh tagnya yaitu BR garis miring. Di sini ada contoh paragrafnya ya. Perkenalkan, ganti baris. Nama saya Krisna Tanjung Pangestu. Ini adalah ganti baris lagi. Homepage pertama saya ganti baris. Karena saya baru belajar tentang cara ganti baris membuat homepage. Nah, di sini pada saat ganti baris, kalimat seterusnya ini akan membuat baris baru di bawah kata perkenalan. Begitupun seterusnya. Kemudian tugas 3F yaitu mempelajari tentang tag untuk mengubah jenis huruf, ukuran huruf, dan juga warna huruf. Pertama ada jenis huruf, kita bisa memakai tag
font face dengan nama jenis hurufnya. Contohnya di sini ada Times New Roman. Kita bisa juga menggunakan Arial atau jenis huruf yang lainnya. Kemudian di ujungnya juga kan diberi garis miring font. Nah, di tengah-tengahnya ini kalimat yang akan berjenis huruf Times New Roman. Kemudian tag untuk font size atau ukurannya. Di sini ukuran kalimatnya terdiri dari 7 dan saya di sini hanya menulis ukuran yang pertama saja. Ukuran pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu dari ukuran pertama ini kecil, kemudian sampai ke-7 itu besar. Kecil, besar, besar, besar terus. Kemudian ada untuk mewarnai kalimat atau kata ya, font memakai tag font color. Di sini kemudian ditulis tag warna untuk HTML, kode hexa HTML. Ini warna marun. Bisa juga kita menggunakan kata warna yang biasa, tapi harus berbahasa Inggris. Contohnya kita ingin mewarnai kata ini dengan warna merah. Berarti bahasa Inggris merah adalah red. Kita tulis saja di sini red. Atau bisa juga black. Dan sebagainya. Kemudian ada tugas 3G, itu mempelajari tentang cara kita, tentang tag untuk meletakkan foto dan link pada web ya. Contohnya di sini ada tag image, img, image, kemudian src ini search, kemudian kita tulis nama foto atau gambar yang akan kita tampilkan di webnya. Contohnya di sini saya menuliskan nama fotonya foto Krisna.jpg. Kemudian ada atributnya juga align. Align di sini untuk menentukan posisi fotonya ada di mana. Align terdiri dari sisinya yaitu left, kiri, right, kanan, dan center, tengah. Di sini saya menulis align left, berarti posisi fotonya nanti akan di kiri. Width ini untuk menentukan lebar dari fotonya. Jika tidak menuliskan width, nanti fotonya akan memenuhi halaman dari web karena terlalu besar. Sini width-nya 50 pixel. Kemudian ada juga tag HTML yang untuk link, text. Di sini tagnya a, href sama dengan halaman 2 dari HTML. Ini adalah link untuk kita berpindah tempat ya, atau halaman selanjutnya, atau browser selanjutnya gitu. Kemudian juga di sini ada tag link untuk email, memakai kata mail to (2) baru kita letakkan email kita. Di sini saya letakkan email saya krisnatp06@gmail.com. Kemudian ada juga tag link untuk gambar.
Tagging untuk gambar, tagnya ahref. Di sini kita letakkan link tujuan kita nanti. Misalnya di sini linknya http://www.com. Kemudian kita tuliskan tag image search. Di sini nama gambar atau nama fotonya. Misalnya di sini nanti fotonya foto.com. Nah, kita hanya tinggal mengklik foto tersebut dan akan berpindah ke web.com ini. Kemudian ada juga tag untuk berpindah halaman dan menentukan posisinya. Contohnya di sini tag a, href, halaman 2.html, posisinya ada di bawah, paling bawah. Nanti akan langsung menuju posisi paling bawah. Kemudian juga di sini ada tag HTML yang untuk link juga, tagnya ahref. Kita menuliskan posisi kalimat yang akan kita tuju. Di sini posisinya adalah posisi akhir. Berarti nanti kalimatnya akan tertuju ke kalimat akhir. Selanjutnya ada tugas 3H, yaitu mempelajari tentang tag tabel. Tag tabel sendiri memiliki beberapa tag di dalamnya. Yang pertama, tabel itu sendiri, kemudian caption atau judul tabelnya, kemudian tag tr ini untuk baris, tag th ini untuk mendefinisikan cell header dari tabel, kemudian ada tag td untuk kolomnya. Di sini sebelah kanan ada contoh tabel yang sudah dibuat dengan tag-tag ini. Ini contoh tabelnya. Ini tag th, terus ya ini tag th kolom 1, kolom 2 atau cell headernya ya. Kemudian di sini ada td, td-nya, kemudian ini juga td dan td. Selanjutnya tugas 4. Di sini tugas 4 membuat form. Membuat form berupa biodata diri. Ada beberapa tag yang bisa dipakai untuk membuat form ini. Yang pertama ada tag form itu sendiri ya, dengan atribut action. Action ini untuk menentukan lokasi dari script yang akan memproses data dari form. Kemudian ada metode terdiri dari post dan get. Fungsi metode ini untuk menentukan bagaimana data akan dikirim ke server. Jika get, berarti data akan dikirim dengan menggunakan query string pada URL. Di sini ya. Kalau dia get, nanti kelihatan stringnya. Jika post, sebaliknya, data akan dikirim ke server langsung sebagai blok data ke script. Nanti data akan tersembunyi seperti itu. Kemudian ada tag div. Tag div ini supaya kita gunakan supaya web lebih teratur.
Di dalam tag div kita bisa menambahkan macam-macam tag yang lainnya. Kemudian ada tag input, ini biasanya dituliskan setelah tag form. Tag input terdiri dari beberapa tipe, yaitu yang pertama tipe teks, tipe radio, tipe checkbox, tipe submit, dan tipe reset. Yang pertama ada tipe teks, name ini nama dari kontrol, kemudian size-nya 30. Maksudnya di sini size adalah menunjukkan berapa karakter yang bisa kita masukkan dalam teks ini. Berarti di sini kita dapat memasukkan 30 karakter. Kemudian ada tag input dengan tipe radio. Atributnya juga dan name, nama dari kontrol. Kemudian value. Value untuk memberikan value ke input. Fungsi dari tag radio ini untuk memilih ya, atau opsi. Contohnya saja kita memilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Contohnya terdapat di sini, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kita hanya bisa memilih salah satunya, laki-laki atau perempuan, tidak keduanya. Kemudian ada text select dengan name, nama dari kontrol, kemudian size, ukuran kontrol. Nah, di sini select ini digunakan untuk membuat komponen combo box. Combo box contohnya kumpulan dari pilihan-pilihan. Nah, untuk menulis pilihan tersebut, kita di dalam text select kita juga harus menuliskan pilihan-pilihannya dengan menggunakan text option. Contohnya saja, optionnya itu yang pertama misalnya kita ingin memilih pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir kita apa? Pilihan optionnya yaitu SD, SMP, SMA, 1, dan seterusnya. Nah, kita bisa memilih salah satunya. Ini contoh dari tampilan text select dan option pendidikan akhir ini. Kemudian di bawahnya ada text area dengan tipe text area. Text area berfungsi untuk memberikan inputan berupa teks yang banyak. Misalnya kita ingin menulis alamat. Alamat kan biasanya panjang-panjang. Jadi kita memakai text area. Atributnya name, nama dari kontrol, calls. Calls ini untuk menentukan lebar dari text area. Dan rows menentukan banyaknya baris dari text area. Contoh tampilannya seperti ini. Dia lebih besar dari yang lainnya ya, karena text area. Kemudian ada input dengan tipe checkbox. Tipe checkbox ini berfungsi untuk membuat pilihan majemuk, yang maksudnya pilihan majemuk itu lebih dari satu. Dia hampir sama, checkbox ini hampir sama seperti tipe radio. Jika tipe radio ini hanya bisa memilih satu, nah checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Contohnya untuk pembuatan kuesioner seperti itu ya.
Di sini ada contoh tampilan checkbox-nya. Saya bacakan. Bagaimana kabar Anda? Checkbox-nya sangat baik, baik, kurang baik. Nah, kita bisa memilih lebih dari satu. Tidak seperti radio tadi. Kita bisa memilih lebih dari satu pilihannya. Kemudian ada tag input dengan tipe submit. Tipe submit untuk tipe submit ini untuk melanjutkan ya, atau menyimpan data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian ada tag input dengan tipe reset. Tipe reset ini fungsinya berkebalikan dengan tipe submit. Jika tipe submit itu menyimpan, tipe reset ini untuk membatalkan atau mereset ulang data-data yang telah kita inputkan. Baiklah, seperti itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.